Susah ya. Diklik nggak Sudah bisa. masuk, Bapak. Sudah masuk ya? Oh ya, Sudah masuk. sudah masuk. Baik, saya ulangi karena ini tadi ternyata belum direkod. Saya ulangi ya. Jadi, VAC adalah V sumber. Sama dengan 5 volt. Nah, VAC ini 5 volt. Mengacu pada ini, 5 volt ya. Nah, kemudian VAB sama dengan VAB ini sama dengan V keseluruhan atau V sumber dikali V yang ada R yang ada di titik A dan B ini yaitu 1000 dibagi R total. R total adalah 1000 ditambah 2000. Jadi hasilnya 3000. Nah, 5 volt kali dalam kurung 1000 per 3000. VAB sama dengan 1,67 volt. Nanti bisa dicek ya. Apakah benar ini 1,67 volt? Mbak Silvi? Monitor Mbak Silvi? Belum masuk ya? Iya, Pak. Iya. Nanti dicek Mbak ya. 5 volt kali 1000 per 3000. Apakah hasilnya 1,67? Pakai Iya, Pak. kalkulator atau pakai HP? Nah, Iya, Pak. Baik. kemudian VBC, ya, VBC, VB terhadap C, sama dengan 5 volt dikali 2000. 2000 itu ini, per 3000. 3000 itu 1000 tambah 2000 ohm. Nah, hasilnya VBC sama dengan 3,33 volt. Ini 3,33 volt. Kemudian kita cek sesuai dengan rumusnya VAC. VAC sama dengan VAB ditambah VBC. Maka VAC sama dengan 1,67 volt, yang ini tadi, ditambah 3,33 volt. Nah, yang ini. Hasilnya adalah 5 volt. Sama kan dengan yang ini ya. Nah, seperti itu. Sudah benar, Pak Edi. Ya benar ya? Oke. Bisa saja kalau kita sudah tahu A dan C, VAC, terus kita tahu VAB, VBC ini hanya VAC dikurangi VAB sudah ketemu VBC. Nah, itu juga salah satu cara. Oke, makasih Mbak Silvi. Terus, nah, pengukuran arus. Pembagian tegangan dan pembagian arus ya tadi ya. Sekarang, kita buktikan dengan menggunakan livewire ya. Livewire. Dengan menggunakan livewire. Saya stop share dulu. Kemudian saya buka livewire saya. Livewire-nya sudah pernah saya share di grup ya, grup WA ya. Di e-learning juga ada perasaan. Sudah saya upload. Sudah pernah coba semua ya? Belum, Pak. Oh, nanti dicoba. Itu lumayan. Kalau kalian ada mata kuliah SISDIK, sistem digital, sudah pernah ya? Ada. Itu juga bisa pakai livewire untuk belajar. Nah, sekarang saya share screen yang livewire. Nah, sudah muncul ya? Sudah. Oke, Sudah. sekarang saya masukkan sesuai gambar yang tadi. Saya besarkan. Nah, tadi kan V sumbernya kan 5 volt ya. Saya atur 5 volt. Kasih 5 volt. Ini bisa mili, bisa mikro, bisa ya kilo. Nah, kita pakai volt.
5 volt, kemudian ada 2 buah resistor. Kita menggunakan pasif komponen. Kita hubungkan seperti ini. Kita hubungkan seperti ini. Nah, tadi nilainya kan 1000 ohm ya. 1000 ohm kan sama dengan 1 kilo ya. Atau biar enggak bingung, ini saya jadikan ohm. Yang ini saya tulis 1000. Yang ini saya jadikan ohm, saya kasih tulisan 2000. Nah, di sini ada titik A, titik B, titik C. Coba saya kasih tanda. Saya kasih terminal. Nah, biar sama kayak PPT saya tadi ya. Terminal. Jika saya kasih terminal, biar rapi saya turunkan. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ini A, B, C. PAB adalah tegangan sumber. Kalau diukur mestinya ya 5 volt ya. Nah, VAB, maaf, ya VAC ya. VAC. Oh, enggak bisa. Ini bisa kasih nama VAC. Nah, VAC. Kita running hasilnya. Di sini 4,99 ya. Kalau dibulatkan menjadi 5 volt. 499 ini toleransinya. Oke, sekarang kita stop. Nah, kita cari tahu. Sekarang kita cari tahu VAB. Kita pasang di sini. Kita pasang di sini. VAB. Kita running VAB-nya berapa? Di sini 1,66 ya. 1,66. Kemudian kita stop. Kemudian kita taruh lagi di sini. Nah, ini boleh lewat sini, boleh dihubungkan ke sini sama saja. Ini boleh dihubungkan ke sini atau dihubungkan ke sini sama saja. Ini seperti itu. Hubungkan ke sini. Nah, yang ini kita kasih PBC. Di sini keluar hasilnya, VAC adalah 5 volt, 4,99 kita bulatkan 5 volt ya. VAB-nya 1,66 dan VBC-nya 3,33. Kemudian kalau kita cross check ke PPT yang tadi,
Nah, itu hasilnya VAB adalah 1,67, VBC 3,33. Hampir sama ya. Mungkin selisih hanya 0, itu kan hanya toleransi saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, adakah pertanyaan? Jadi itu tadi Belum, Pak. rumusnya untuk pembagian tegangan, dan ini kita simulasikan menggunakan liveware. Pak mau tanya Ya, yang PPT tadi, Pak. oh ya, yang PPT tadi ya. Kalau misalkan VCA itu berapa, Pak? VCA, Ya. oh Balik. VAC. Kalau VAC dengan VCA beda. Yang VCA. VCA. Di sini VAC semua. Oh, maksudnya kalau bagaimana kalau VCA gitu ya? C terhadap A gitu ya? Ya, Betul. Pak. Oh, Ya. kalau VAC 5 volt, kalau VCA, maka VCA-nya adalah minus 5 volt. Kebalikannya minus. Jadi kalau VAC-nya itu 5 volt, maka VCA-nya adalah minus 5 volt. Nah, sama halnya dengan ini. Kita simulasikan menggunakan liveware. Nah, kalau kita mau masang voltmeter, yang kita ukur apanya dulu? Misalkan VAC ya, berarti kita mengukur titik A terhadap C. Kalau kita mengukur C terhadap A atau VCA, maka ininya harus kita balik. Kita balik ya. Nah, plusnya masuk ke titik C, terus kemudian negatifnya kita masukkan ke titik A. Nah, seperti ini. Ini kita kasih nama VCA. Nah, seperti ini. Kita running. Seperti ini. Hasilnya minus. Hasilnya minus. Ini bisa kalian coba menggunakan voltmeter digital juga begitu, akan keluar hasilnya. Kalau menggunakan AV meter analog, nggak bisa minus ya. Jeplaknya kebalik nanti. Jadi, kan kalau AV meter analog itu kan jarumnya bergerak ke kanan ya. Sementara kalau ke kiri itu mentok, natap kaca ya. Ya itu yang terjadi nanti. Kalau digital bisa untuk mengukur tegangan minus. Nah, ini VCA. Yang diukur adalah titik C terhadap A. Kalau VAC yang diukur adalah titik A terhadap C. C ini titik netralnya. Kalau ini, C ini yang diukur, A yang jadi titik netral. Itu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sama-sama. Jadi, kalau kurang jelas, tanyakan lo ya. Ini hari ini kita fokus pembagian tegangan dan pembagian arus. Maksudnya pembagian ini adalah pengalokasian. Jadi kalau ada rangkaian seperti ini, maka arusnya sama, tapi tegangannya terbagi, teralokasikan ke AB dan ke BC. Seperti itu. Beda dengan yang tadi. Nah, ada enggak ya? Oh, enggak ada. Kalau yang ini, misalkan ini A, ini B misalkan. VAB ya, ini ya sama-sama VAB, jadi tidak ada yang terbagi tegangannya. Hanya arusnya aja yang terbagi. Satunya lewat sini, satunya lewat sini. Alirannya terbagi, satunya lewat sini, satunya lewat sini. Kalau begini, arusnya
sama, hanya lewat ini saja, tapi tegangannya yang berbeda. Ustaz, kemana? Oh iya, sip. Oke. Kalau kurang jelas, mohon ditanyakan ya. Sebetulnya ini terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi rangkaian ini adalah rangkaian yang sebenarnya terjadi di kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh 5 volt ini kita ganti 220 PLN. R2000 ohm ini adalah beban yang ada di rumah kita. Bisa jadi ini diparalel jadi berapa kulkas, TV, kemudian lampu, lampu dapur, lampu taman, dan sebagainya. Nah, resistor yang di sini adalah hambatan dari kabel. Misalkan dari gardu ke rumah kalian itu sekian ohm. Kemudian melewati melewati ini sambungan-sambungan. Nah, itu kalau diukur resistansinya bisa ratusan ohm. Nah, kalau semakin besar resistor yang di sini, maka makin terbagi. Jadi terbagi oleh tegangan di sini, dan kemudian yang ini akhirnya jadi turun karena terbagi, teralokasikan ke AB dan BC. Anggap saja BC ini tegangan yang ada di rumah kalian, yang masuk ke stop kontak kalian, dan AB adalah tegangan yang ada di kabel-kabel atau tiap sambungan-sambungan. Contoh sambungan antara kabel gardu ke rumah kalian itu kan melewati titik sambung yang kadang berkarat. Kadang kalau rumah kalian rumah jadul ya, rumah zaman kuno, terus sambungan di atap rumah kalian itu sudah berkarat. Nah, itu timbul resistansi. Sehingga apa? Tegangan yang ada di rumah kalian itu kadang tidak sampai 220 volt, kadang 210, kadang cuma 200. Seperti itu. Nah, itu juga terjadi di kehidupan sehari-hari. Karena ada rumus pembagian tegangan. Ini beban rumah kalian dan ini adalah resistansi dari sambungan atau kabel atau apalah intinya itu. Ya, intinya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Kira-kira bingung atau gimana? Lumayan lah, Pak. Lumayan. Agak-agak, Pak. Ya, agak-agak. Ya. Tapi ini ya, kalian mahasiswa teknik komputer wajib memahami tentang kelistrikan. Tidak harus dengan rumus-rumus begini. Mungkin suatu saat kalian akan paham kalau kalian banyak praktek di rumah. Misalkan kalau ada, misalkan stop kontak rusak gitu, kalian perbaiki sendiri. Jangan manggil tukang. Nah, kalau misalkan takut, mungkin bisa didampingi ayah kalian atau apa. Contohnya, asalkan MCB di rumah sudah diputus, sudah dijelekkan, sekring. Jadi kalau kalian memperbaiki listrik di rumah, itu kalau bisa kalian mulai untuk belajar. Ingat standar keamanannya, MCB harus di-off-kan, harus dijelekkan atau istilah orang Jawa. Kemudian sekring yang dalam bentuk bulat itu, putih itu. Nah, itu harus kalian cabut, kalian saku, taruh di saku kalian. Nah, itu prosedurnya. Taruh di saku supaya tidak ada orang yang memasang. Loh, ini sekring kok dilepas, dipasang air dan sekalian jadi kesetrum nanti. Itu bahaya. Jadi standar keamanannya adalah MCB dijelekkan, MCB yang ada di meteran dulu, yaitu kemudian sikringnya ditaruh di saku atau disimpan atau disembunyikan dari orang lain.
baru kalian memperbaiki listrik. Nah, dari hal-hal seperti itu kalian nanti akan paham yang semacam ini. Nah, kira-kira kalau listrik di rumah kalian rusak, kira-kira manggil tukang apa memperbaiki sendiri? Manggil bapak, Pak. Iya. Nah, Bapaknya itu. saya bisa. Nah, itu. Kan nanti kalian kan juga jadi bapak. Iya Iya, toh? Pak. Iya, itu harus dilakukan sendiri gitu. Misalkan Mas Yuda ini besok kalau sudah berumah tangga dipanggil istrinya, Pak, strikonnya rusak, kabelnya pedot, tolong benakno. Nah, masa harus ke tukang Ya, servisnya? Harus dicobalah perbaiki sendiri. Atau mungkin lampunya kok gak kena ya, oh saklare kerubung semut. Jadi saklar-saklar di rumah kalian bisa jadi kemasukan semut. Nah, itu kalau sudah kemasukan semut harus diganti itu. Diganti, kemudian dipasang ini apa malam, tahu malam ya. Setiap lubang pipa itu dikasih malam, malam itu apa, lubang-lubang Pak? plastisin atau playdoh atau apa Oh, istilahnya. Tahu malam, Malam plastisin. buat mainan itu loh. Ya, buat Iya, Pak ya. mainan itu, oh ya. alah. Ya, atau Iya. plastisin. Malam. Mainan anak-anak. Ya, atau Malam. Iya, playdoh. malam. Ya, ya itu. Setiap sela-sela Kadang nih, Pak. kenapa? Kadang apa? Kalau di rumah saya itu kabelnya itu dimakan tikus Tikus. gitu loh, Pak. Terus Oh, akhirnya iya. putus ya. Banyak tikus, Pak, di sini, Pak. Oh iya, itu bisa aja. Ya. Karena tikus itu juga bisa yang dimakan kan isolatornya ya. Kalau kedua kabel kalian kan dua. Kalau dimakan Iya. isolatornya lalu tinggal tembaganya kan berbahaya ya, bisa saling kontak dan itu bisa timbul konslet. Pak, kalau seandainya MCB-nya itu kan udah dijeglekan. Itu Ya, tuh sekringnya tetap harus dilepas ya, Pak ya? harus dilepas. Harus Hmm. dilepas. Itu fungsinya untuk apa? Sebenarnya sudah terputus. Sudah terputus. Tetapi kita tidak memungkiri kadang orang tidak tahu, orang di sekitar tidak tahu. Loh, kok MTB-nya jeglek? Oh, gurung jeglek no paling. Nah, akhirnya dijeglekkan. Nah, kita kesetrum pas memperbaikinya. Nah, satu-satunya cara MCB dijeglekkan, sikring diambil. Sikring harus ditaruh saku. Jadi supaya orang tahu, kalau orang itu teledor menyalakan MCB, nah kita nggak sampai kesetrum karena sikringnya sudah kita ambil. Jadi sikring harus jadi listrik itu kalau di rumah kalian agar tersalurkan keseluruhan, MCB harus di-on-kan, sikring juga harus dipasang. Nah, sikring aja diambil, itu tidak akan mengalir listriknya. Jadi hanya tertahan di MCB. Itu standar keamanan. Pak, kalau meteran listrik nggak jalan itu kenapa ya, Pak? Meteran listriknya nggak jalan. Karena rusak atau Iya, Pak. karena rusak? Enggak, kan rumah saya mau tambah daya, tau Pak. Ya. Tapi itu listriknya itu bayarnya tetap nggak nambah-nambah gitu, Pak. Terus kemarin tuh katanya itu meterannya berhenti. Nggak mau nambah gitu loh, Pak. Oh, pakai meteran apa? Itu meteran manual yang muter itu? Yang meteran yang nggak pakai token ya? Atau bagaimana? Iya, yang manual itu, Pak, yang lama. Oh yang lama. Oh iya. Iya. Itu berarti gini. Kalau masalah tagihan ya, masalah tagihan itu masalah administratif sebenarnya. Tapi kalau masalah berhenti itu berarti masalah teknis, berarti masalah meterannya yang tidak mau jalan. Nah, sebetulnya tambah daya itu hanya mengganti MCB kok. Tambah daya itu secara teknis hanya mengganti MCB. Misalkan MCB di rumah kalian 2 ampere. Berarti kan 450 volt ya. Maaf, 450 VA ya. 220 dikali 2 atau 440 atau dibulatkan 450 VA. Misalkan dari 450 naik ke 900. Berarti 4 ampere. 4 kali 220 kan 880 ya. 880 dibulatkan jadi 900. Jadi kalau kalian tambah daya dari 450, misal ya dari 450 ke 900,
Itu yang diganti apa? MCB-nya. Secara teknis MCB-nya. Tapi secara administratif, nah itu beda lagi. Harus didaftarkan, terus nanti pembayarannya bagaimana. Kalau listrik bukan token, itu pembayarannya itu berdasarkan pencatatan meteran. Dan pencatatan meteran itu kan tidak per bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, kadang 4 bulan sekali. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan bulanannya? Ya mereka kira-kira sekian, sekian, sekian. Nah, nanti selisihnya berapa? Nah, itulah. Nah, kadang selisihnya bundol-buri, nah istilahnya gitu. Kadang istilahnya, ya apa ya? Iya, kadang bundol-buri, kadang tinggal sedikit. Nah, itu yang kelemahannya di situ. Paling enak memang token. Token habis ya habis. Isi lagi. Beli di GoPay, beli di link aja, seperti itu. Jadi ada 2 hal, Mbak. Jadi masalah teknis atau administratif. Kalau tagihannya jelas administratif, kalau penggunaannya jelas teknis, berarti dipengaruhi oleh perubahan dari 2 ampere menjadi 4 ampere tadi. Oke, sampai di sini apakah ada yang kurang jelas? Oh Atau iya, kalau Pak. kurang jelas saya jelaskan lagi, saya jelaskan ulang. Kasih, Pak. Iya, jadi listrik di rumah itu ada hal teknis dan ada hal administratif. Khusus untuk tagihan ya, tagihan. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan lagi? Kita sampai jam 12 ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang pembagian arus. Pembagian arus. Oh, maaf, pengukuran arus ya. Pembagian arus sudah. Pengukuran arus. Pengukuran arus dilakukan dengan cara ampermeter harus dipasang seri terhadap objek yang diukur. Memutus rangkaian dan kemudian dihubungkan kembali dengan ampermeter. Jadi intinya, pengukuran arus itu dilakukan dengan cara memasang ampermeter yang terpasang seri. Kemudian harus memutus rangkaian dan kemudian dihubungkan kembali dengan ampermeter. Misalkan rangkaian seperti ini ya, rangkaian seperti ini. Nah, berarti harus diputus. Ini diputus, ditambahkan ampermeter di sini. Nah, realisasinya seperti ini. Nah, pakai DC miliampere, ini dihubungkan ke sini, merah dihubungkan yang potensial lebih tinggi, positif. Yang hitam ini dihubungkan ke beban, atau yang ujung-ujungnya adalah negatif. Nah, ini nanti jarumnya akan menunjuk. Ini kalau pas praktikum offline enak ya, saya bisa mengajari kalian langsung. Nah, kalau misalkan kalian nah ini mungkin Mas Habibie bisa ini. Mas Habibie diajari kawan-kawannya ya. Itu yang ada di lab tuh siapa aja? Mas Panca, Mas Wafa, Mas Gilang. Di rumahnya Panca, Pak, saya sama Bibi. Oh iya iya. Yang di lab. Sama Ardi, Pak, di Oh lab. iya. Itu kawan-kawannya diajari Mas Habibie. Iya, Pak. Iya. Iya. Bibi. Ya. Pak Bibi nggak pernah gabung sama. Nggak pernah gabung. Pernah, Pak. Iya, Pak, nggak pernah main ke ruangannya kita, Pak. Oh gitu. Oh iya, kalian beda tim ya. Ada yang tim robot, ada yang tim vertical farming ya. Ya, Pak. Ya. Oh ya, ini azan ya. Kita break dulu ya, sejenak ya. Nanti jam 12 kita akhiri. Ya, Pak. Sengaja saya mampatkan karena jam 1 saya ada rapat.